Perkenalkan, nama saya Anastasia Angelin Barutobing. Saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya buat berjudul Pengaruh Sistem Pembelajaran Daring terhadap Minat Belajar Mahasiswa. Selama presentasi, kita akan menemui 4 bagian, yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Saat ini, dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. COVID-19 atau yang bisa kita sebut Coronavirus Disease 2019 adalah virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Biasanya, virus ini menginfeksi saluran pernapasan, mulai flu hingga penyakit serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan sindrom pernapasan akut berat, Severe Acute Respiratory System atau SARS. Penyebaran virus ini lebih cepat dan luas daripada SARS. Cara penularan penyakit ini melalui tetesan kecil atau droplet orang yang terjangkit pada batuk atau bersin. Jika ada orang yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi droplet tersebut, kemudian orang tersebut menyentuh mata, hidung, dan mulut, orang tersebut dapat terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, penting untuk saling menjaga dari orang yang terinfeksi. Demi mencegah penyebaran COVID-19, Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor mengimbau masyarakat Indonesia untuk kerja, belajar, dan ibadah dari rumah. Imbauan ini, khususnya belajar dari rumah, mengharuskan para mahasiswa untuk menggunakan sistem pembelajaran secara daring atau online. Media yang digunakan pada sistem pembelajaran daring ini antara lain Google Classroom atau menggunakan aplikasi video conference seperti Zoom, Cisco Webex, dan Skype. Keadaan yang mendesak membuat dosen dan peserta didik mau tak mau melaksanakan kegiatan belajar secara daring tanpa persiapan yang belum matang. Keluhan mahasiswa terkait kebijakan dari rumah pun mulai bermunculan dan bermacam-macam. Di antaranya keluhan karena tidak memahami materi kuliah, serta jam kuliah yang tidak teratur. Minat menurut Huda adalah suatu keinginan atau rasa ketertarikan yang berasal dari diri sendiri terhadap sesuatu tanpa adanya tekanan atau dorongan dari pihak tertentu. Sudah menjadi kewajiban seorang pelajar untuk menuntut ilmu. Hal yang dapat memotivasi mahasiswa untuk terus belajar adalah minat. Minat belajar dapat menjadi jembatan bagi seorang mahasiswa untuk mencapai tujuan yang dianggapnya penting. Berdasarkan uraian yang telah saya sebutkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh sistem pembelajaran daring terhadap minat belajar mahasiswa. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner atau angket. Sarana dalam pembuatan kuesioner adalah Google Form. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil kuesioner yang kemudian akan saya olah, kemudian data sekunder saya dapatkan melalui situs berita atau artikel internet. Target responden adalah mahasiswa. Kuesioner saya sebarkan selama 3 hari, kemudian saya mendapatkan hasil sebanyak 35 responden dengan komposisi 11 pria dan 24 wanita. Kuesioner ini saya sebarkan ke berbagai universitas untuk mendapatkan opini yang lebih beragam dan luas terhadap sistem pembelajaran daring. Di antaranya ada Universitas Brawijaya sebanyak 31 responden, dari ITB atau Institut Teknologi Bandung sebanyak 2 responden, UGM atau Universitas Gadjah Mada sebanyak 1 responden, dan USU atau Universitas Sumatera Utara sebanyak 1 responden. Kemudian saya juga menemukan bahwa terdapat 3 responden yang lebih menyukai sistem pembelajaran daring. Kemudian sisanya sebanyak 32 responden lebih menyukai sistem pembelajaran secara tatap muka. Lebih lanjut, sebanyak 21 responden merasa mengalami penurunan minat belajar terhadap sistem pembelajaran daring ini. 13 responden merasa tidak ada perubahan minat, dan 1 responden merasa mengalami peningkatan minat belajar selama menjalani proses sistem pembelajaran secara daring ini. Untuk sistem pembelajaran yang diminati dan minat belajar, tiap responden telah memberikan opininya yang kemudian akan saya olah dan akan saya bahas pada bab pembahasan. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah saya sajikan sebelumnya, responden atau mahasiswa lebih minat belajar dengan sistem pembelajaran tatap muka daripada daring. Hal ini dibuktikan melalui kendala-kendala yang telah responden sampaikan melalui Google Form. Beberapa sudah saya simpulkan, yaitu jam kuliah yang menjadi tidak beraturan, suasana di rumah yang kurang nyaman untuk dijadikan tempat belajar, lalu tugas yang banyak, serta dosen yang memberikan tugas tanpa menjelaskan materi terlebih dahulu. Koneksi internet yang bermasalah menyebabkan komunikasi, serta materi kuliah sulit dipahami karena tidak dapat berkomunikasi secara langsung.
Bertatap muka dan berinteraksi secara langsung merupakan metode pembelajaran yang sangat baik. Bagi responden yang lebih berminat belajar dengan sistem pembelajaran daring, mereka berpendapat bahwa sistem pembelajaran ini mereka tidak harus mengeluarkan ongkos transportasi untuk pergi ke kampus, serta kemudahan untuk belajar di mana saja. Lebih lanjut, saya menemukan bahwa jumlah responden dengan minat belajar yang menurun lebih banyak daripada jumlah responden dengan minat belajar yang meningkat atau tidak ada perubahan minat. Berdasarkan slide sebelumnya, kita dapati bahwa mahasiswa cenderung menyukai sistem pembelajaran tatap muka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah atau keinginan. Tidak adanya ketertarikan mahasiswa terhadap sistem pembelajaran daring mengakibatkan menurunnya minat belajar. Proses belajar akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat. Kemudian, bagi mahasiswa yang tidak ada perubahan minat belajar terhadap sistem pembelajaran dari ini berpendapat bahwa sistem pembelajaran ini memudahkan mahasiswa untuk belajar di mana dan kapan saja. Dan untuk sisa responden yaitu satu yang merasa bahwa mengalami peningkatan minat belajar berpendapat bahwa waktu yang diperlukan tidak terlalu banyak, sehingga pembelajaran tepat sesuai materi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran dengan sistem pembelajaran daring memiliki pengaruh terhadap minat belajar mahasiswa. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa mahasiswa yang mengalami bermacam kendala, yakni jam kuliah yang tidak beraturan, suasana di rumah yang kurang nyaman untuk dijadikan tempat belajar, dosen yang memberikan tugas tanpa menjelaskan materi terlebih dahulu, serta tugas yang banyak, koneksi internet yang bermasalah menyebabkan miskomunikasi, serta materi kuliah sulit dipahami karena tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Sebagai dampak dari kendala-kendala tersebut, minat belajar mahasiswa pun menurun. Padahal, mahasiswa memegang peranan penting dalam masyarakat. Salah satunya adalah peran mahasiswa sebagai iron stock, yang berarti mahasiswa sebagai penerus bangsa. Melalui pendidikan yang baik, diharapkan lahir generasi muda yang unggul untuk memajukan bangsa Indonesia. Sekian dari presentasi artikel ilmiah saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.